Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi, Bapak Margiono. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Salam sehat selalu. RRI. Bagaimana kabarnya pagi hari ini ya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Sehat ya. selalu. Baik, puji Gimana Tuhan. kabar Ibu? Juga baik di studio semuanya di sini ya, Pak Margiono. Iya. Oke, ini terkait dengan kejadian kemarin nih ya, di Flores yang pastinya juga yang umumnya di NTT yang pasti merasakan semua ya gempa yang mengguncang di Laut Flores Sabtu 23 Juli 2022. Mungkin Bapak bisa Margiono ya bisa menjelaskan ini pusat guncangan ini di Laut Flores ini di mana dan juga beberapa hal lainnya apakah menyebabkan tsunami atau tidak. Oke. Selamat pagi para pendengar RRI. Selamat pagi semua. Iya, yang perlu kan memang benar kemarin ada 2 kali gempa, mungkin masyarakat Larantuka atau hampir sebagian besar wilayah Larantuka, Indi, Momiri dan sekitarnya itu pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 telah mungkin merasakan gempa ya. Iya. Gempanya mungkin yang pertama itu pada jam sebentar Bu ya, saya lihat pada jam 13 ya, 13.31 13.09.17 gempanya dengan posisi sekitar sebentar saya lihat datanya dulu. Iya Bu, sebentar Bu. Jadi pada hari Sabtu kemarin kita telah mengalami wilayah NTT itu mengalami 2 kali gempa bumi. Iya. Pada jam 13 dan jam 14 Lewat ya, 09 pada tadi. jam 13.09 17 detik sekitar wilayah koordinat 7,65 derajat lintang selatan, 122,43 bujur timur dengan kekuatan 5,4 dengan kedalaman 11 km. Kemudian pada gempa kedua pada jam 14.35 lewat 40 detik waktu Indonesia Tengah dengan koordinat 7,57 lintang selatan, 122,45 bujur timur dengan kekuatan 5,4 juga skala Richter dengan kedalaman pusat gempanya 12 km. Kedua gempa ini mungkin masyarakat wilayah ND, Momiri, Larantuka, Leba merasakan getaran gempanya sekitar sampai antara 2 sampai 3 mmi. Itu Bu. Iya, mungkin dengan kejadian gempa kemarin ya sebanyak 2 kali seperti disampaikan oleh Bapak Margiono, itu pusatnya yang terjadi itu di laut mana Pak? Laut Flores, oke, baik. Dan dengan kejadian gempa kemarin, apakah ada pergeseran pergerakan geseran ya di laut atau seperti apa ini Pak Margiono? Oh iya. Sebetulnya kalau kita lihat dari analisa BMKG dengan monitoring dan analisa kami di BMKG bahwa kedua gempa itu walaupun saling berdekatan kurang lebih antara gempa pertama dan kedua itu jaraknya sekitar hampir 4,2 km. Tapi menurut analisa kami dari BMKG bahwa kedua gempa itu sumber gempanya beda. Beda ya. Kenapa dari sumber gempanya beda? Karena mekanisme daripada deformasi patahannya keduanya beda. Untuk untuk gempa yang pada jam 13 yang pertama itu mekanisme sumber gempanya adalah pergerakan
bergeser atau stick slide. Tapi yang kedua adalah pergerakan naik, mekanisme patahan pergerakan naik, Bu. Jadi kalau dilihat dari seperti itu, bahwa dari kedua gempa itu sumber gempanya, pemicu gempanya itu berbeda. Berbeda ya. Oke. Dan ini Pak Margiono, jadi selama bulan Juni, maksudnya bulan Januari sampai Juli ini untuk wilayah NTT sendiri ini sudah berapa kali mengalami gempa seperti ini, Pak? Kalau Juni, dari Januari sampai Juni sendiri mungkin kami belum menghitung semua, Bu, karena memang ada datanya. Mungkin hampir puluhan, Bu, hampir mendekati sekitar, biasanya hampir ratusan wilayah NTT ini mengalami gempa bumi. Tapi untuk di bulan-bulan Juli ini sekali baru 2 kali gempa yang kita rasakan, ya, terutama di Laut Flores ini. Oke. Dan ini Pak Margiono, untuk wilayah NTT sendiri ini yang paling banyak terjadi gempa itu di mana? Hampir sebagian besar wilayah Laut Flores, Bu. Laut Flores sering terjadi gempa besar, kemudian sekitar Laut Sabu dan sekitar Pulau Timur, sampai sebagian wilayah dari Larantuka yang darat itu, Bu, yang mendekati antara Larantuka dengan Pulau Timur itu, sekitar Larantuka itu ada gempa darat juga, lumayan. Tapi yang paling sering kita mengalami wilayah Laut Flores, Laut Sabu, dan wilayah Pulau Timur. Itu kenapa sering terjadi seperti itu, Pak? Ya, yang perlu kita tahu, Bu, di NTT ini kan merupakan masuk dalam ring of fire. Artinya selain masuk dalam ring of fire, juga wilayah NTT itu dilalui atau ada sekitar 7 sampai 8 mekanisme sumber pembangkit gempa. Seperti pembangkit gempa itu yang pertama di wilayah Laut Flores, atau biasanya kita sebut dari pembangkit dari busur buka belakang Flores. Kemudian ada juga dari sesar Pulau Timur, sesar Pulau Semau, sesar Wetat, dan lain-lain. Itu adalah sumber-sumber pembangkit gempa. Ya, selain itu juga ini gempa bumi pada periode ini didominasi gempa bumi yang kira-kira berkekuatan berapa magnitudo atau berapa skala Richter ini, Pak? Untuk periode sekarang ini hampir sebagian besar gempa bumi yang didominasi hampir 2 sampai 3 itu kekuatannya. Ya, jadi gempa yang terjadi kemarin itu masih dianggap rendah ya, Bapak ya? Kalau kalau lihat kekuatannya gempa buminya masih dianggap kita mengenal rendah, tapi tidak terlalu tinggi. Ya, tidak terlalu besar. Dan tidak menimbulkan tsunami ya, Bapak. Kenapa tidak, yang perlu masyarakat ketahui bahwa kenapa kok gempa di Laut Flores kemarin tidak memicu tsunami? Karena syarat terjadi tsunami untuk gempa adalah kekuatan di atas 6,5 ke atas, Bu. Dan kedalamannya memang kalau kedalaman gempa buminya, kedalaman pusat gempanya bumi kemarin yang kita lihat bahwa masih sudah memenuhi syarat. Karena syarat terjadinya tsunami pertama, satu, kekuatan gempa tersebut di atas 6,5. Kedua, pusat gempanya di laut. Ketiga, kedalaman pusat gempanya di bawah 40 km. Dan mekanisme daripada pemicu gempa bumi atau mekanisme patahannya ada perkeluaran naik, Bu. Gitu. Iya. Kebetulan juga kemarin ada di yang gempa kedua yang jam 14 lebih berapa itu kekuatan gempanya 5,4. Tapi yang gempa kedua itu memang betul dia sudah berada pusat gempanya di laut juga, sama yang pertama juga ketawa. Tapi kekuatan gempanya tidak memenuhi syarat, walaupun yang lain-lain memenuhi syarat seperti kedalaman pusat gempanya masih sekitar 12 km, berarti itu memenuhi syarat untuk memicu tsunami. Iya. Kedua, deformasi patahannya, deformasi patahan naik. Kemudian gempanya di laut. Tapi syarat yang pertama ya bahwa kekuatan gempanya harus 6,5 ke atas, ini tidak dimenuhi syarat karena kekuatan gempanya hanya 5,4. Iya.
Sehingga gempa yang kemarin, walaupun tiga syarat sudah terpenuhi, tapi satu lagi syaratnya belum terpenuhi, yaitu kekuatan gempanya. Oke, Pak Margiono, yang terakhir himbauan untuk masyarakat ya, dan juga pastikan untuk masyarakat mendapatkan informasi resmi dari BMKG NTT. Ini seperti apa? Silakan. Ibu, pertama himbauan kepada masyarakat, ya kita memang harus sadar bahwa kita hidup di atas daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, terutama wilayah-wilayah di laut pesisir Laut Flores, dan historisnya pernah terjadi tsunami tahun 1992. Dari itu, jadi masyarakat tidak perlu panik, tapi tetap waspada. Artinya, percayakanlah pada kami BMKG yang selalu memonitor 24 jam. Jangan percaya dengan isu-isu yang berkembang akan terjadi tsunami dan yang lain, di mana sumber informasinya tidak jelas. Jadi percaya, masyarakat tenang dan diimbau pada masyarakat, pemerintah daerah, sering-seringlah melakukan mitigasi kebencanaan, edukasi bencana, terutama tentang bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi tsunami, bagaimana cara menyelamatkan diri jika terjadi gempa bumi. Ya. Baik. Terima kasih Pak Margiono atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI-ND. Informasi yang sangat penting untuk masyarakat ketahui terkait dengan gempa yang mengguncang Laut Flores ya, 5,4 skala Richter yang terjadi Sabtu 23 Juli 2022. Terima kasih Pak Margiono sekali lagi. Selamat berhari Minggu. Selamat pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi.